شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa syafaat ke muka bumi. Ananda-anandaku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mubah dalam puasa. Seperti yang ananda-anandaku pahami, hukum puasa Ramadan adalah wajib. Artinya, puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan oleh setiap muslim-muslimah yang sudah balik, berakal, dan tidak uzur. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tentulah ganjarannya dosa. Harus diingat bahwa dalam Islam ada 5 tingkatan hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, ananda-anandaku, apa itu mubah? Perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian mubah. Jadi secara istilah, Imam Al-Haramain mendefinisikan al-mubah itu sebagai suatu perbuatan yang tidak diberikan pahala jika dikerjakan dan tidak diberikan hukuman jika ditinggalkan. Dengan demikian, maka terdapat kelapangan di dalam perbuatan tersebut. Tidak ada tekanan kepada orang-orang yang mengerjakannya, pun tidak ada dosa atau ganjaran bagi orang-orang yang meninggalkannya. Tentu saja tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, termasuk pula dengan hukum mubah ini. Dalam salah satu karyanya, ulama Sufi Ali Al-Khawas menyinggung hikmah dari keberadaan hukum mubah. Allah tidak menjadikan perkara mubah kecuali hanya memberi kesempatan istirahat bagi anak cucu Nabi Adam dari rasa lelah melakukan beban kewajiban, sebab Allah telah mengisi rasa bosan dalam jiwa anak cucu Nabi Adam dalam menjalankan perintah agama. Seandainya Allah tidak mengisi rasa bosan di dalam jiwa anak cucu Adam, pastilah Allah tidak mengisyaratkan hukum mubah kepada mereka sebagaimana kepada malaikat. Mereka tidak merasa bosan beribadah kepada Allah, selalu bertasbih sepanjang malam dan siang tanpa bosan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbuatan mubah diciptakan untuk manusia sebagai sebuah selingan. Jadi sebuah selingan dari kelima hukum Allah yang sudah ditentukannya ini wajib, haram, sunnah, makruh, dan kemudian ada mubah. Dalam berpuasa pun ada hal-hal yang termasuk al-mubah atau hal-hal yang diperbolehkan dilakukan selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, hal mubah atau hal yang diperbolehkan pertama saat kita menjalankan puasa adalah sikat gigi atau bersiwak. Proses yang dilakukan untuk membersihkan makanan menggunakan kayu siwak seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang membersihkan sisa makanan menggunakan kayu siwak, itu tidak menjadikan puasanya batal. Yang kedua, diperbolehkannya kita untuk mandi dan keramas karena hal itu tidak membatalkan puasa. Dari salah satu sahabat Rasulullah, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengalirkan air dari atas kepalanya saat ia berpuasa untuk menghilangkan haus dan panas. Kemudian yang terakhir yaitu mencicipi makanan. Misalnya hal mubah yang dilakukan yaitu mencicipi makanan. Jadi itu termasuk mubah selama tidak ditelan. Misalkan ananda-ananda atau uminya ananda-ananda sekalian memasak untuk buka puasa, atau seseorang yang punya warung misalnya, atau seseorang yang mengundang tamu untuk berbuka puasa. Dalam kondisi tersebut, tentulah ia harus memastikan makanannya ini rasanya pas, enak atau tidak. Ia harus mencicipi makanan tersebut. Tapi, dalam kondisi yang diperbolehkan adalah mencicipi makanannya, bukan menelan makanan itu ke tenggorokan. Jadi yang diperbolehkan atau yang termasuk mubah adalah mencicipinya, jadi di ujung lidah, tidak menelannya. Hal itu mengikuti apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Beliau berkata, tidak mengapa mencicipi cuka
kaldu ataupun menggigit makanan yang keras karena itu adalah kondisi yang darurat. Itulah beberapa hal mubah dalam puasa atau hal-hal yang boleh dilakukan dalam puasa. Saat dilakukan kita tidak mendapat pahala maupun tidak mendapat dosa. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, yang salah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.